Dari Alivia, Camelia, Lydia, Gina, ya, Dia, Ika, Riana, Angelita, Keida, sampai Keida. Kalau gue, Ika, Riana, Angelita. Keida, Naura, Fitra, Siti, Catherine, Miftahul. Periodenya ada satu periode 2. Itu memang hanya sampai di analisis univariat spasialnya. Jadi, biasanya bisa untuk identifikasi seperti ini. Nah, intinya itu kalau spasial itu kita bisa tahu posisi menentukan prestasi. Ya, kalau mau ujian kan biasanya cari tempat strategis, kan? Karena posisi menentukan prestasi. Nah, spasial itu intinya juga yang menentukan itu posisinya ya. Jadi kalau ada yang warna merah ini kan artinya high. Jadi ketika ini area-area ini tuh ketika salah satunya itu meningkat kasusnya atau tinggi kasusnya, itu juga akan diikuti oleh tetangganya sekitarnya. Nah, ini area-area di mana kasusnya tinggi, tetangganya juga ikut tinggi sekitarnya. Tapi kalau yang biru tua ini itu dia ini kelompok yang sama-sama rendah. Jadi kalau tetangganya rendah, dia juga akan rendah. Nah, yang nggak jelas ini, yang nggak signifikan ini ya yang kalau yang kurang jelas polanya juga ada ya, seperti yang low high sama high low. Nggak terlihat jelas. Cuma mereka itu mungkin saling saling mempengaruhinya itu ada perbedaan ya, ada dinamika perbedaan kasus antar kelompok mereka. Cuma biasanya kita baca kalau di spasial itu yang kita cari yang high sama low ini, area mana sih yang saling berkaitan komunikasinya. Nah,
Cuman ini kemarin itu pakainya gimana, analisisnya itu pakai Gilda. Jadi Anda nanti siap-siap aja coba pakai Gilda. Kayaknya Gilda itu juga freeware gitu. Nah, di variabnya analisis spasial itu tuh bukan, kalau statistik tradisional itu kan kita di variat itu kan menghubungkan antara mungkin variabel bebas dengan terikat gitu ya. Nah, di variatnya versi spasial itu temporalnya, jadi dia itu berhubungan sama waktu. Jadi satu variabel dengan antar waktunya gitu. Jadi makanya ini divariat dengan tahun 2022. Jadi ini yang tahun 2018 ini divariatkan dengan kondisi di tahun 2022. Jadi apa prinsipnya spasial seperti ini. Jadi saya biasanya memang minta mahasiswa, kalau semuanya mahasiswanya itu saya mau ambil topik skripsinya itu spasial analisis, itu saya minta cek dulu memenuhi syarat untuk dikerjakan atau mungkin signifikan nggak dikerjakan secara spasial. Kalau memang nggak signifikan, biasanya memang saya downgrade ke komentar. Nah, komentar itu yang biasanya yang kemarin buat ini namanya komentar anti paper. Ini udah kemudiannya terus dicobain sama statistik tradisional. Kalau tradisional itu kan ada ini ya, apa? Ya, standar yang ngecek. Jadi analisis dari variabelnya, kemudian analisis Nah, tentu saja ini tuh bisa Anda ambil menggunakan data set. Saya sarankan ambilnya dari, nanti boleh mau ambil ini salah satu topik atau salah satu nilainya. Saya sarankan ambilnya memang ini ya. Biasanya kalau ambil kabupaten kota itu ya ada ambil dari profil kesehatan kabupaten kota. Saya juga versi proposalnya kalau ini namanya pemetaan yang saya ceritakan. Ini kenapa terus akhirnya publikasinya pemetaan, karena di spasial itu gak ada yang gak ketemu low high-nya itu. Nah, terus kalau itu kan terus saya downgrade, mungkin kalau itu cukup pemetaan. Cuman syarat Anda untuk nanti jadi sebuah artikel itu, kalau Anda ambil data sekunder itu Anda wajib mencantumkan alur pengumpulan data.
sebelum sambil buat petanya ya kan, itu ada ini kan dulu ya Pak, Anda ceritakan dulu nanti topiknya mau mengambil topik apa, kemudian setelah itu Anda sampaikan cara Anda mengambil data itu alurnya seperti apa. Nah ini kebetulan topiknya tadi itu dia tentang ini ya, stunting. Jadi dia menghubungkan apakah prevalensi BPLR disebut daerah, prevalensi hamil kek, kemudian rata-rata panjang badan, kemudian prevalensi cakupan imunitas dasar lengkap, kemudian cakupan ANC, itu terus prevalensi hamil anemia, cakupan IMG sama cakupan hubungan apa yang mendapat APD itu tuh berdampak pada kejadian stunting. Nah, dia nyeritain perjalanannya ini, cara saya ambil data prevalensi BPLR itu saya dapat dari laporan bulanan gizi per puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2021. Terus ini nanti datanya kan ada berapa puskesmas, berapa, ini kan per bulan, data per bulan kali bulanannya, terus ini itu dapat berapa tuliskan. Nah karena dia itu awalnya meneliti sebanyak ini variabelnya, berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variabel, tapi ternyata setelah ditemukan 3 variabelnya itu datanya tidak bervariasi, mungkin semua sama semua antar puskesmas, antar waktu dan antar puskesmas. Jadi 408 rekaman itu enggak ada perubahan data, maka tidak teliti yang diambil. Nah yang diambil itu yang BPLR, KEK, kemudian panjang badan, cakupan misalnya sama cakupan. Ini pun dia buat bukan lagi per puskesmas, tapi dibuat per kecamatan. Nah, karena satu kecamatan itu kan lebih dari satu puskesmas kan, dia konversikan. Nah, dia ceritakan di sini di bagian. Nah, dia nanti wajib buat bagian lalu seperti ini. Saya tuh pengennya Anda sebenarnya ambil ada faktor resikonya, ada dampaknya ya. Cuma khawatir nanti selesai ya. Sebelumnya ada perlu buat sebelum sampai ke sini itu Anda kalau penelitian itu kan nanti perlu buat yang namanya kita buatin grupnya yang dulu maksudnya nih nggak diubah namanya, terus nanti saya buka ini grupnya yang jadi sebenarnya sebelum menentukan variabel yang harus Anda lakukan sebelumnya itu adalah melakukan membuat kerangka teori. Itu waktu Anda lanjutkan ya? Saya suruh buat kayak ini juga kan?
banyak ya, maksudnya ini kan memang serius ya kan untuk skripsi. Kalau Anda tuh ya paling nggak dapatlah 5 faktor resiko. Tapi harus ada dasar ininya, landasan referensinya, dan landasan referensinya itu utamakan dari jurnal internasional akreditasi kalau bisa. Kalau di jurnal internasional akreditasi nggak ketemu, baru jurnal internasional aja. Masih nggak nemu, baru turun ke jurnal nasional. Kalau nggak nemu lagi, baru terpaksa pakai non jurnal. Tapi itu sebenarnya tidak saya saranin. Nanti kalau ada skripsi itu jangan sampai Anda itu merujuknya dari skripsi juga. Karena skripsi, tesis, dan disertasi itu sebenarnya termasuk referensi akademik. Jadi bukan referensi yang dilarang juga bukan, yang disarankan juga bukan. Namanya akademik. Karena dia itu kalau artikel penelitian yang dipublikasikan itu kan sudah direview ya, sudah direview oleh pakar. Tapi kalau seperti laporan skripsi, tesis, disertasi itu kan tidak direview. Anda sendiri juga tidak tahu perjalanannya yang bersangkutan waktu ujian itu sebenarnya diluluskan dengan belas kasihan ya, atau sebenarnya bisa revisi lagi entah karena nggak dilakukan dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Makanya biasanya tidak disarankan sih kalau Anda merujuk dari ini ya, dari skripsi. Apalagi kalau mengerjakan skripsi haram banget tuh merujuknya juga sama skripsi, apalagi TA-nya mahasiswa D3. Jadi kalau mau merujuk paksa banget itu memang harus pakai semacam tugas akhir dulu, rujuklah paling nggak tesis atau disertasi yang level pendidikannya lebih tinggi dari itu. Jadi nanti contohnya seperti ini biar rapi, nanti tunjukin referensinya dari mana, hasilnya itu seperti apa. Sehingga kan sebenarnya ini tuh dari sekilas ini itu kita bisa lihat bahwa faktor resiko yang sudah sering diteliti itu apa, yang masih jarang diteliti. Terus juga ini kalau OR-nya ada OR-nya ditulis, kalau ada value-nya ditulis, kalau ada OR, RR, PR, parameter RR-nya juga ditulis supaya tahu ini resiko terbesarnya itu gimana. Nah ini temuan sementara itu resiko terbesarnya dari penelitian sebelumnya itu di kebiasaan merokok. Ya, nanti PR-nya pekan depan harus sudah menentukan topik. Selain topik sudah buat kerangka teorinya. Terus habis buat kerangka teori, buat kerangka konsepnya. Kerangka konsep yang seperti apa? Ini kan kerangka teori. Kalau kerangka teori itu kan kita dari itu tadi ya, penelitian kita cari. Cuma kalau kerangka konsep itu sebenarnya pada akhirnya tuh variabel apa yang akan kita gunakan saja dalam penelitian kita itu harus terkandung di kerangka teori. Jadi apa yang ada di kerangka konsep itu hendaknya sudah pernah ditulis juga di kerangka teori. Jadi semuanya ini di kerangka teorinya itu ada 15 variabel bebas, satu variabel bebas. Terus saya memang mau menelitinya yang faktor demografi aja atau faktor lingkungan aja. Nah itu di kerangka konsep yang Anda ambil kan yang demografi aja seperti ini dengan prevalensi. Tapi yang ada sebutkan demografi itu faktor lingkungan apa saja harus pernah tercantum di kerangka teori. Ya. Kemudian di bahasanya kerangka konsep itu nanti tuh harus menggunakan konversi sesuai unit analisisnya. Jadi kalau lihat penelitian ini itu unit analisisnya individu atau kewilayahan.
penelitian sebelumnya itu kalau Anda lihat, menurut Anda itu penelitian pada kejadian itu per individu atau per kewilayahan? Wilayah. Angka keberhasilan pengobatan itu unitnya individu atau wilayahan? Wilayahan. Tapi pada pendapatan ini pada jenis kelamin Individu. Nah itu kan unit analisisnya masih beda-beda kan. Nah, sementara nanti di kerangka konsep itu karena Anda mau analisis spasial, itu kan unit analisisnya Anda adalah unit analisis kewilayahan. Nah itu nanti Anda ubah dalam bahasa kewilayahan. Selamanya di kerangka teori itu ada usia ini ya. Terus ini ada jenis kelamin. Ini kan bahasanya masih bahasa individu nih. Dan di kerangka konsep saya sudah bahasakan menjadi bahasa kewilayahan, yaitu prevalensi TB per samanya terapa per kecamatan. Maka untuk variabel usia itu kalau dibahasakan menjadi kewilayahan kan tidak bisa lagi usia ya. Nah kita cek usia yang beresiko untuk TB itu usia yang seperti apa. Contohnya usia lansia itu usia yang paling beresiko sebenarnya. Nah kita bahasakan menjadi prevalensi lansia per kecamatan atau persentase ya. Persentase lansia per kecamatan. Terus yang jenis kelamin kita cek dulu jenis kelamin apa sih yang paling beresiko ke TB sama. Oh, jenis kelamin laki-laki, jadi persentase laki-laki jenis laki-laki per kecamatan. Nah ini kan sudah kita konversikan dalam parameter kewilayahan, bukan lagi dalam parameter individu. Dan besok rangka konsep Anda sudah juga berikutnya. Pokoknya ketika Anda menentukan topik pun juga sudah harus tahu datanya tersedia. Jadi saya saran itu kalau ambil kota Semarang ini datanya lebih rapi. Karena kota Semarang kayaknya ada website satu datanya. Kota Semarang juga punya dashboard kesehatan kota Semarang. Jadi nanti kan bisa juga mau kita apa data apa, kayaknya kan ada ya. Terus tahun berapa. Cuman ini, nah ini mungkin indikasinya tuh per kewilayahan atau enggak. Ya menurut waktu tapi nggak menurut kewilayahan. Karena wilayahnya, oh ini ada kan, yang per kecamatannya di sini. Petanya udah dibuat sih. Cuma kan yang mau kita carikan petanya ini ya. Sinyalnya. Nanti bisa pakai ini. Lek mintas. Lek. Profilnya sendiri mereka dinas kesehatan. Nah kadang itu Anda perlu juga, jadi
saya itu kan di kota Semarangnya itu cuma dapat data jumlah penderita TB-nya. Belum ada prevalensinya. Ya dan nanti cari denominatornya itu ibu. Soalnya denominatornya itu jumlah penduduk. Tapi di websitenya Dinas Kesehatan Kota Semarang juga ada jumlah penduduk. Ya jelas dia nyarinya jumlah penduduk mestinya ke BPS, ke websitenya BPS Kota Semarang. Atau mungkin cari yang profil demografinya Kota Semarang. Jadi kadang harus dengan berbagai sumber. Nah itulah fungsinya. Nanti Anda menggambar yang ini tadi ya. Fungsinya menggambar ini tadi bagian alur untuk menunjukkan Anda itu dapat data apa dari mana. Ini sih kebetulan dia cukup dari satu sumber aja ya, dari laporan bulanan. Tapi ada juga peneliti itu yang dia ternyata butuh juga ada yang dari BPS data kampanye, data profil kesehatan, data kampanye itu harus terdata nanti. Tugasnya Kopi, kerangka teori, data alur, kerangka konsep, bagian alur pengumpulan data sekunder. Kalau mau sampai analisisnya divaria, saya sarani ambilnya nggak cuma satu periode, jangan cuma ambil tahun 2000. Saya tidak nyaranin ambil 2025 ya karena belum selesai. Awalnya biasanya juga kadang 2024 pun juga profilnya belum keluar. Jadi kalau bisa Anda ambil 2023, 2021 tahun terakhir supaya lebih. Iya, empat itu tadi ya, topik, kerangka teori, kerangka konsep, bagian alur, terus pelajari dan install Bioda. Pekan depan kita ketemu saya pagi. oh iya. Kalau yang ini kan udah publish ya, cuma kan ini bukan analisis pasnya. Kayaknya sebeda. Kayaknya sebeda. Ini nanti materinya saya kasih materi atas-atasnya itu nggak perlu diperhatikan karena bukan untuk materi tingkat tes. Ya, ini loh maksudnya cara gambar karena dokumen. Kan ini ada materi di atasnya. Oh, direkam ya sudah. Kalau ada nanti tulis. Oh, pusing ya tiba-tiba. Wow.
Ini kerangka teorinya. Ini kerangka teorinya. Wow. Wow. Latar belakang nggak usah kan? Ini. Homogen itu artinya apa ya? Titik karena homogen. Rata-ratanya sama. Kayak 12, 13, 12, 13 gitu ya. Misal data HP-nya. Oh, karakteristiknya sama. DPR ke karakteristik datanya. Cek homogenitas data gimana caranya? Compare ANOVA test, Raven test. Oh iya, Raven test. Lupa, yang tes individu. ANOVA. Kalau lebih dari 5 di Raven test mungkin, kalau kurang dari 5 dengan tidak mungkin. Ini contoh kerangka teori. Terus kerangka konsepnya. Ini kan udah bentuknya persentase perokok. Sementara di kerangka teori itu sebelumnya namanya perokok. Tapi di kerangka konsep sudah dikonversi menjadi persentase. Berikutnya nanti ada buat dan alur pengumpulan data. Jadi kemudian di sini ini yang dari data publikasi profil kesehatan Jawa Tengah. Dan kalian ini dari rekap data ini dari profil terus direkap kabupaten kota 2018. Karena ini kan di sini masih data jumlah kasus di profil, belum bahasanya belum untuk referensi, dia konversi ke referensi. Berikutnya dia pakai data BPS juga karena dia ingin tahu ketinggian rakyat, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin sama persentase perokok. Nah ini makanya dia pakai dua sumber data. Ini alur pengambilan. Yang ini sih tidak sektor udah lulus. Kalau udah lulus kan artikelnya harus disahkan. Mungkin diperlukan.
tiba-tiba saya unggah ininya, artikel ilmiahnya. Nah kalau mau nyari proposalnya kan lihat kerangka. Kalau di artikel ini kan nggak kelihatan kerangka teori, kerangka konsep ya, sama beberapa karena ada pembatasan jumlah pada dan itu nanti Anda lihat di bagian lampirannya itu ada proposal. Iya. Anda nyicipi skripsi. Ya kan? Ya kan? Nanti kalau sampai depan ada PKL kan? PKL itu kan harus sudah bisa secara mandiri ya. Harus bisa secara mandiri. Nah saya itu biasanya kalau bimbing mahasiswa PKL itu sekalian saya minta mengerjakan datanya itu diambil dari tempat PKL. Apalagi kalau peminatannya di statistik ya, jauh-jauh kemana-mana nanti PKL-nya di Kebumen, ambil datanya mau di Jakarta itu yang nyari masalah ya kan? Karena kalau dulu tuh bisa kita ada paket supaya lulus setengah tahun. Cuma kalau seperti itu memang apa kerja kerasnya kan waktu PKL sekalian saya target ujian proposal, selesai PKL, selesai nulis artikel, jadi terus submit apa biasanya dari semua bimbingan saya itu yang berhasil lulus 3,5 tahun itu 50%-nya, nggak bisa 100%-nya lulus. Cuman dengan strategi seperti itu saja itu aja yang lulus setengah kan cuma 50% nih ya, paling nggak tuh yang 50% lainnya itu kan nggak lewat dari harapannya ya nggak lewat dari 4 cuma strateginya gimana supaya nggak lewat dari 4 itu sejak PKL itu ada sekalian udah tentuin topik penelitiannya dan kalau bisa pakai data yang ada di institusi tempat PKL. Karena saya yakin kalau institusi tempat PKL itu pasti sumbernya data. Mereka punya data cuma nggak punya resource untuk mengolahnya kan gitu. Sementara kompetensi Anda kan sebagai analisis data yang ada di suatu tempat. Ini sebenarnya dulu ini ya. Waktu saya bimbing itu juga sudah saya saranin ambil dia dulu PKL itu ke Kebumen. Cuman yang saya nggak tahu yang nggak support mahasiswanya atau tempat PKL-nya ya. Dia pas mau ambil data tuh kayaknya ini bukan peminatannya bukan jadi dia sempat pindah-pindah topik sampai suatu kali pas masa di Kebumen. Saya lihat datanya, saya sebenarnya udah kesini kalau nggak terlalu rapi datanya nggak usah diambil. Makanya terus ini jatuh ke Jawa Tengah. Kalau yang kakak kelas ini maksudnya yang terlambat dulu, karena itu tadi galau datanya nggak biar termasuk nggak beruntung dalam mengumpulkan data sekunder. Jadi di tempat institusi tempat PKL itu juga secara terbuka ngasih data. Terus saya minta ya udah nggak usah minta data yang harus misalnya kita minta ya ambil dari profil Kebumennya aja. Ternyata profil Kebumennya katanya tidak bisa nggak rapi. Akhirnya terus berkali-kali sempat ambil data kecelakaan lalu lintas dan itu juga. Pokoknya saya turutin dia mau apa, terus saya terus berakhir dengan menyerahkan diri.
di kelas dan pakai data sekunder juga yang Jawa Tengah. Jadi saya biasanya nanti udah bisa lihat ya kalau di tempat PKL-nya memang datanya nggak rapi, nggak support ya nggak usah dipaksakan ya, pakai data kan sebenarnya sumber data untuk penelitian itu banyak ya. Apalagi kalau ini yang kakak, kalau Anda atasnya Anda pas ini kan banyak yang ambil SKI 2023 karena kebetulan SKI barusan rilis data dan belum banyak yang ambil itu. Jadi banyak yang kajiannya pakai SKI 2023. Yang dengan saya di Stat itu hampir ya semuanya data sekunder. Saya memang kebetulan publikasinya sebagian besar pakai data sekunder, termasuk tipikal peneliti yang malas mengambil data. Makanya kepakaran saya itu di kuantitatif bukan di kualitatif. Kalau seperti bukan ilmu dan itu kepakarannya kualitatif. Mau nggak mau ngambil datanya primer ya. Kualitatif itu kan si peneliti itulah sebagai instrumen alat analisis. Saya termasuk yang tidak menyukai ketemu manusia. Ketemunya sama data. Tuh. Cuman dari yang ngambil SKI kemarin sebagian besar bukan analisis spasial. Hanya satu aja yang analisis spasial. Yang lain ngambilnya olah data tradisional, maksudnya analisis bivariat sampai multivariat. Nah nanti Anda masih punya peluang untuk mengulik spasial analisis. Itu ya, itu silakan dipelajari ya materinya. Jangan lupa targetnya pekan depan pokoknya terjadi itu. Jadi besok pekan depan istilahnya siap. Kalau perlu datanya udah siap ya, sehingga istilahnya tinggal olah datanya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Oh iya, saya tuh juga mau bilang, saya tuh kalau Senin siang itu beresiko dengan berisiko. saya belajar gini tuh dapat amanah. Sebenarnya masuk pejabat advokat, jadi itu ya itu tingkat paling dua. Tapi Senin itu hari rapatnya fakultas. Nah ini tadi alhamdulillah rapatnya pas pagi. Sebenarnya biasanya itu saya pindah rapat memang jam 1 jam 2. Saya udah mau bilang tadi itu kalau dipindah itu pindahnya kapan? Cuman kalau mau pindah Senin, tetap Senin itu ya mungkin cuma bisa jamin aja. Kalau hari lain, nah cuman yang tetap pekan depan itu kita harus ganti pokoknya. Pokoknya karena tetap Seninnya libur itu kan tetap dihitung pekan keberapa gitu deh. Jadi nanti kalau saya nggak ngisi itu nanti tetap saya utang. Oke, jadwal saya. Jadwal saya itu Anda pengennya hari apa? Saya agak luangin Kamis deh. Waduh. Kamis tapi jam Oh ya kosong. 9 sampai jam 1. Selasa jam 11 sampai jam 4. Selasa? Oh Rabu. Jangan Rabu, jangan. Selasa. Oh ya, pekan depan kita coba pekan depan buka ya. Oh, saya juga kan? Iya.
Gini, kalau Kamis jam 9 sampai jam 1 itu saya kosong. Atau Jumat ya Jumat. Kamis berarti. Rabu jam 1 sampai jam 3 atau Kamis jam 9 sampai jam 1. Yang mana ada? Kamis jam 1 gak deh. Jadi kita cari pekan depan aja. Kalau pekan depannya lagi moga-moga kita Senin aja tapi cuma geser. Senin ada kuliahnya jam berapa aja? Ini aja. Ini aja toh. Saya Senin itu jam 11 sampai jam 1 kosong. Biasanya pokoknya diajak rapat itu jam 1 jam 2. Makanya saya tadi mau kalau itu besok Kamis jam pekan depan Kamis jam 9. Kalau kemana kosongnya jam berapa? Enggak tahu sufi cepat itu jam 1 sama saya. Oh, saya Expo sama sufi cepat sama Bulan. Kan sufi cepat jadwalnya jam 1 sampai jam 3. Nah sebelum itu jam 9. Oh jam 9 sampai jam 11. Oh kalau itu jam 11 sampai jam 1 ya. Ya kan? Itu berapa SKS yang jam 9? 3. 3. Kuliahnya apa? Kespro lanjut. Gimana? Jam 11 sampai mau jam Mati gitu. kesempatannya cuma tinggal itu. Kalau Jumat jam 8.30. Nah, apa sih? Sarapan. Soalnya Jumat paling aman tuh sebenarnya pas jam Jumatan. Udah rapat dan lain sebagainya. Jam 8 ya. Jumat. Ya. Untuk pekan Kamis saja. Pekan depan kita bicarakan lagi kayaknya mungkin Senin jam 11-an. Kan itu survei cepat itu timnya Pak Lutfi nggak masuk. Jadi Pak Lukman udah masuk. Saya itu terakhir. Nah, sebenarnya kalau pembagiannya adil kan 5 pertemuan. Karena kan total kan sebenarnya 16 pertemuan. Saya manut kalau Pak Lukman itu sebenarnya kalau Pak Lukman sudah selesai. Jadi besok hubungannya ada hubungan saya. Tapi hubungannya jangan kayak tadi saya ngajar siangnya terus paginya baru saya tidur. Jadi paling nggak bisa dari sekolah. So, ya. Untuk saya udah, maksudnya pernah ngajar mata kuliah ini itu ya, kalau belum kan saya kaget ya. Makanya survei apa? Yang survei jadi Pak setelah apa? Baru. Tapi apa instrumen udah, sampling udah. Oh ya enak dan saya. Kalau tangan kan tinggal itu kan proses olah data.
menganalisis. Yang nggak apa pokoknya yang bagian saya nanti ada pas lapangannya atau pas analisisnya. Ya kan? Lapangannya udah kemana? Oh belum. Kan biasanya menentukan. Ini dulu di sekitaran UNES. Kan kita kalau mau izin keluar juga susah. Ambil produk aja gimana? Kayak itu udah. Oh ini. Iya, sekarang Kemarin kayaknya udah sekarang banyak PSS iya, Makalah. ada pasar. Iya. Kemarin latihannya pakai sudah sekunder juga. Dan jadi artikel. Ada syaratnya Iya, jalur skripsi ya tetap buat artikel, jalur artikel ya memang buat artikel. tapi tadi ngambil data. Nah, Ibu Putri. Sudah, tidak banyak lagi. Ya, nanti silakan bekerja kalau seperti itu. Terus besok pas pertemuan duduknya sudah sesuai kelompok. Soalnya presentasi tapi tetap biar tahu